Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, senang sekali ya akhirnya kita bisa bertemu lagi. Masih di sini tetap bersama Bu Neisa. Kita belajar di kelas 5. Oke anak-anak, hari ini kita akan memulai materi yang agak berbeda dengan yang kemarin. Hari ini kita memasuki masih di tema 1 subtema 1, tapi kita masuk pembelajaran 5. Materinya mengenai alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, apa itu hewan vertebrata dan hewan invertebrata? Ada yang tahu? Ya, jadi anak-anak, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, hewan invertebrata berarti tidak memiliki tulang belakang. Bedanya di tulisan in-nya ya. Kalau vertebrata punya tulang belakang, in, kalau ada in-nya depannya berarti dia nggak punya tulang belakang. Ciri-ciri umum hewan vertebrata itu, ciri-ciri umum hewan ciri-ciri umum hewan invertebrata antara lain susunan sarafnya berada di perut, kemudian memiliki rangka luar, otaknya tidak dilindungi oleh rangka. Nah, sedangkan sistem gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata itu berfungsi untuk berpindah tempat. Gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata melibatkan kerangka dan tubuh hewan tersebut. Nah, gerakan yang dilakukan oleh hewan invertebrata juga dilakukan untuk berpindah tempat. Organ gerak pada hewan invertebrata juga berbeda-beda. Oke anak-anak, kalau tadi kan vertebrata punya tulang belakang ya. Contohnya apa aja? Ada kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Kalau invertebrata atau yang nggak punya tulang belakang itu contohnya ada siput, semut, cacing, dan juga kupu-kupu. Selanjutnya yaitu tadi kan anak-anak sudah mendengarkan Bu Guru menyampaikan bacaan mengenai Bu Guru menyampaikan materi mengenai vertebrata dan invertebrata. Nah, sekarang ayo kita latihan lagi mengembangkan ide pokok. Bu Guru akan membacakan bacaan teks mengenai sistem gerak amfibi. Nanti silakan anak-anak mengembangkan ide pokok atau mengamati ide pokoknya kira-kira apa ya. Oke. Sistem gerak amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Amfibi tahu ya, yang hidup di dunia dua. Ya, betul sekali. Ada di air dan juga di darat ya. Kerangka tulang katak terdiri dari tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang tengkorak atau tulang kepala. Amfibi mempunyai persendian-persendian di lutut, bahu, pinggul, siku, pergelangan kaki, dan pergelangan tangan. Persendian ini memudahkan amfibi seperti katak dalam hal melompat. Bentuk kepala katak berukuran kecil dan hanya memiliki sedikit tulang. Hal ini membuat tulang kepala katak sangat ringan tetapi keras. Selain itu, postur badan katak juga ditunggangi oleh tulang belakang yang dapat menahan berat badan si katak. Katak memiliki kaki yang sangat panjang dan otot-otot yang kekar dan kuat. Semua itu membuat katak mudah saat berenang. Katak memiliki selaput renang pada bagian kakinya. Selaput ini memudahkan katak bergerak lincah di dalam air. Nah, kira-kira ketika kalian mengembangkan ide pokok, bagaimana sih caranya? Yang pertama, kita menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat ya. Tadi Bu Guru sudah menyampaikan bacaan. Nah, kira-kira itu temanya tentang apa sih? Ya, tentang hewan amfibi. Nah, judulnya adalah sistem gerak amfibi. Betul sekali tadi yang kalau yang mengamati ya, kalau yang memahami dan memperhatikan ya. Nah, kemudian kalimat utamanya ada pada kalimat pertama, yaitu bunyinya salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Dan kalimat penjelasnya mulai dari kerangka tulang katak hingga bagaimana cara katak berenang. Nah, sekarang kalau misalnya kalian mau membuat paragraf berdasarkan ide pokok, maka yang harus kalian lakukan pertama adalah kalian harus menentukan topik dari paragrafnya, kemudian ide pokok paragraf yang akan dibuat, kemudian membuat sebuah kalimat yang isinya itu ide pokok untuk menjadi kalimat utama. Nah, kemudian kalian kembangkan tuh kalimat dan ide pokoknya jadi beberapa kalimat. Setelah itu kalian menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan, dan yang terakhir menyusun kalimat menjadi sebuah kalimat yang padu. Oke, anak-anak. Nah, tadi kita berbicara tentang katak. Ya, nah.
Katak itu kan merupakan hewan amfibi ya, hidup di darat dan di air. Ada lagi kayak hewan amfibi? Apakah bebek hewan amfibi? Nah, Bu Guru sini punya gambar bebek. Nah, bebek di sini itu gambarnya itu seperti lukisan, betul tidak? Tapi sementara di bawahnya ada gambar piring, gambarnya seperti foto. Nah, baik gambar bebek maupun gambar piring itu semua disebut gambar ilustrasi. Jadi gambar ilustrasi itu banyak jenisnya anak-anak. Yang pertama ada gambar realis, yaitu gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan. Atau karikatur, yang kedua karikatur. Karikatur itu gambar yang dilebih-lebihkan. Ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Jadi karikatur itu agak sama seperti lukisan. Cuma kadang kalau lukisan kan sama dengan keadaan aslinya ya, bentuk-bentuknya, wajah-wajahnya, tinggi-tingginya gitu. Tapi kalau karikatur itu agak dilebih-lebihkan. Misal badannya kecil tapi kepalanya besar seperti itu. Yang ketiga ada kartun. Kartun itu gambarnya mengandung humor, terlihat lucu dan mengundang tawa. Makanya kalau kalian menonton film kartun, kalian akan bahagia ya. Oke, selanjutnya yang keempat ada gambar dekoratif, yaitu gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Nah, anak-anak, kalian juga bisa buka halaman 14 di LKS tema 1 kalian. Di situ ada gambar ilustrasi. Nah, tadi kan Bu Guru sudah menjelaskan jenis-jenis gambar ilustrasi ya. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan. Ya, silakan kalian kerjakan penilaian SBDP KD 3.1 dan 4.1. Nah, di situ ada menentukan jenis gambar ilustrasi berdasarkan ragam corak. Nah, silakan kalian amati itu tuh gambar apa sih, jenis gambar apa seperti itu ya. Nanti tugasnya difoto dikirimkan ke Bu Nisa. Terima kasih anak-anak, sekian untuk pembelajaran tematik hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ayo kita berdoa dulu sebelum selesai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.